Iya Bu, silakan masuk Ibu. Silakan duduk Ibu, silakan duduk Ibu. Sebelumnya perkenalkan Ibu, nama saya Dokter Delia yang sedang menjaga di poli ini saat ini Bu. Ada apa Ibu? Saya dokter ini bergejala luka ini seperti itu. Lukanya cukup dalam dan panjang juga Ibu. Sepertinya kita harus melakukan tindakan penjahitan luka ini Bu. Harus dijahit gitu dong, nggak bisa dibersihkan, habis itu disalep. Tidak bisa Ibu, kalau seperti itu nanti tidak maksimal Ibu. Jadi kalau kita berikan penjahitan luka, nanti lukanya semakin cepat pulih dan mencegah terjadi infeksi Bu. Begitu prosedur pelaksanaannya bagaimana dokter? Apakah sakit? Oh tidak, Ibu tidak usah khawatir Ibu. Nanti pertama-tama saya akan melakukan anestesis atau saya bius adik kita. Kemudian nanti baru melakukan penjahitan luka. Jadi tidak terasa sakitnya Ibu. Ibu tenang saja. Baiklah dokter, tolong lakukan yang terbaik untuk anak saya dokter. Baik Ibu, apakah Ibu bersedia melakukan penjahitan luka ini Bu? Iya dokter, saya bersedia untuk yang terbaik. Baik Bu, sebelumnya Ibu silakan duduk dan tunggu saya dulu ya Bu. Saya mempersiapkan diri dan peralatan dulu ya Bu. Iya dokter. Baik Ibu. Untuk persiapan alat, ini ada needle holder, di mana ini biasanya digunakan untuk memegang jarum jahit. Ini ada penguncinya, serta ini ada cekungannya. Kemudian ini ada yang namanya pinset anatomis, pinset chirurgis. Kemudian ini ada gunting jaringan, dan lalu ini ada gunting plester. Lalu di sini ada meja instrumen steril, kain duk steril, kemudian lampu sorot dan juga sikat cuci tangan. Untuk persiapan bahan, ini ada squid injeksi 5 ml yang akan diisi dengan lidocaine. Kemudian ada benang jahit, jarum jahit, kasa steril, kapas steril, pivotin iodin, plester, NaCl 0,9%, lalu ada squid injeksi 20 ml. Untuk APD sendiri ada handscoon steril, masker, kacamata, serta sabun cuci tangan. Baiklah, sekarang kita akan melakukan cuci tangan steril. Pertama-tama kita membasahi tangan mulai dari ujung kuku hingga ujung siku. Kemudian, dengan sabun cuci tangan kita menggosok telapak tangan pertama-tama, kemudian masuk ke punggung tangan. Kemudian bersihkan kuku dengan sikat kuku atau sikat cuci tangan. Kemudian, setelah itu kita membersihkan siku dengan gerakan memutar kiri dan kanan. Jadi, setelah itu kita membilas tangan. Kita menggilasnya dari ujung kuku ke ujung siku. Baik, setelah itu kita mengeringkannya. Kemudian kita keringkan bisa dengan handuk steril atau handuk yang bersih atau dengan bantuan tisu. Baik, kemudian kita menjaga tangan kita tetap berada seperti ini agar tetap steril. Sekarang kita akan memakai sarung tangan steril. So, kita membukanya dengan jangan sampai kita menyentuh sarung tangan tersebut atau handscoon. Baik. Kita memasukkan kepada tangan kita dengan teknik skin to skin and glove to glove. Sekarang kita akan melakukan pembersihan luka dengan bantuan NaCl 0,9% serta kasa steril. Agar lebih mudah dapat menggunakan squid 20 ml untuk membersihkan lukanya. Kita bersihkan sampai dia bersih. Setelah kita melakukan pembersihan luka, maka sekarang kita mengganti handphone kita dengan handphone steril yang baru.
Kemudian kita menggantinya dengan handskon steril yang baru. Ketika kita membukanya, kita memastikan kita tidak menyentuh sarung tangan atau handskon steril tersebut. Kita memasukkannya dengan teknik skin to skin and gloves to gloves. Karena kita akan melakukan anestesi injeksi subkutan. Nah, adapun obat anestesi yang digunakan adalah lidocaine 2%, dan ini merupakan yang paling sering digunakan dalam dunia bedah atau anestesi. Kemudian, karena tadi adik yang mengalami luka tadi itu memiliki berat badan 30 kg dengan rumus dosis maksimum dari lidocaine sendiri adalah 3 mg per kilogram berat badan. Maka kalau dia 30 maka menjadi 90 mg, di mana itu setara dengan 4,5 ml untuk lidocaine 2%. Baiklah, ini 4 ml. Nantinya ini akan ditunggu sampai terlihat ada penggembungan dan dapat diraba-raba atau dipukul-pukul untuk kulit dari yang luka itu apakah masih terasa sakit atau tidak, untuk melihat efek dari obat anestesi yang disuntikan. Memastikan obat anestesinya bekerja, maka kita dapat menggunakan pinset untuk mengecek dari dan bertanya kepada pasien apakah masih terasa sakit atau tidak. Sakit gak, Di? Tidak. Ada ngilu atau sakit? Tidak, Dok. Sakit? Tidak, Dok. Baik. Apabila sudah tidak terasa, maka penjahitan luka dapat dilakukan. Bila dalam luka pasien terlihat ada jaringan yang mati dengan ciri jaringan itu lebih gelap dan terlihat melepas dari jaringan asalnya, maka dapat kita lakukan pengguntingan jaringan dengan menggunakan gunting. Luka ditutup dengan duk steril. Kemudian memegang needle holder dengan jari jempol dan jari manis, jari 1 atau jari 4, sedangkan jari telunjuk serta jari tengah itu digunakan untuk mengarahkan dari needle holdernya. Baiklah, needle holder ini tadi digunakan untuk memegang jarum jahit. Nah, jarum jahitnya dipegang di setengah atau 2/3 dari belakang ya. Baru kemudian kita masukkan jarum benang jahit.
Kemudian kita lakukan penjahitan luka. Apabila terjadi pendarahan pada saat proses penjahitan, dapat ditekan dengan kasa, atau apabila terjadi pendarahan yang lebih besar lagi dapat diligasi, diklem
dan pembuluh darahnya itu diligasi. Apabila proses penjahitan sudah selesai, maka luka dibersihkan. Apabila proses penjahitan sudah selesai, maka luka dibersihkan dengan Pivotine Ionate. Kemudian diberikan kasa untuk menutupi luka. Kemudian diplester. Benda-benda infeksius dan juga sampah dimasukkan ke tempat sampah. Kemudian kita melakukan sterilisasi alat bedah dengan cara meredam peralatan bedah dengan larutan klorin 0,5%. Kemudian kita tunggu kira-kira 10-15 menit. Sekarang saya akan melakukan cuci tangan, namun sebelumnya melepas handscoon terlebih dahulu. Bilas dengan air dari ujung kuku hingga ujung siku. Dimulai dari telapak tangan terlebih dahulu, kemudian ke punggung tangan, jempol, kemudian dilanjutkan hingga ujung siku dengan gerakan memutar. Setelah selesai kita mengeringkannya, dapat menggunakan handuk atau dengan menggunakan tisu. Kemudian pergelangan tangan hingga ujung siku dikeringkan dengan gerakan memutar. Dan untuk mematikan kerang air, kita menggunakan tisu ini sebagai untuk mematikan kerang air. Baik, tindakan cuci tangan sudah selesai. Tio, gimana lukanya, Dek? Udah membaik, Dek? Udah dokter. Baik, Dek. Bu, ini adalah data rekam medik pasien yang akan disimpan oleh rumah sakit, Ibu. Sebelumnya Ibu bisa melihat apakah ada data yang salah, Ibu?
sudah nggak ada lagi dokter. Baik, Pas Ibu. semuanya. Ibu, apakah Ibu memiliki pertanyaan, Ibu? Oh enggak dokter. Baik, Ibu, kegiatan penjahitan lukanya sudah selesai. Ibu, apabila nanti adik dia itu mengalami sesuatu, entah dia pendarahan atau ada sesuatu yang terjadi, Ibu bisa akan datang kembali ke tempat ini ya, Ibu. Iya dokter. Baik, Ibu, saya permisi dulu ya, Ibu. Iya dokter. Ibu bisa pulang dan balik lagi ke kegiatan Ibu. Iya dokter. Baik, Ibu.